Oke, gitu ya. Ada yang belum paham atau ada yang perlu kita diskusikan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu sekarang kita dengarkan review ya, semacam apa? Penjelasan ulangan begitu dari narasumber satu, bisa berupa kesimpulan, pokoknya review lah. Kan kalau bahasanya mahasiswa dengan mahasiswa kan lebih mudah dipahami ya daripada bahasa dosen. Karena apa yang saya pikir mudah kadang-kadang menurut Anda sulit. Nanti sebaliknya yang saya pikir sulit menurut itu mudah aja gitu ya. Oke, kita dengarkan narasumber satu. Silakan, Mbak. Baik, di sini kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat dua kesadaran, yaitu kesadaran subjektif dan objektif. Kalau kesadaran subjektif itu adalah kesadaran berdasarkan kemauan atau keputusan sendiri. Kalau kesadaran objektif itu kesadaran melalui keputusan orang lain. Nah, kesadaran untuk melaksanakan keputusan orang lain ya. Oke, apalagi ada lagi? Cukup? Oke, aplaus buat narasumber satu. Terima kasih. Tadi yang kedua siapa? Mana? Ke depan, Mas. Ya. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan review video 2, yaitu kuliah data pertanahan di Kabupaten Buleleng. Poin yang pertama yaitu pembicara membahas dua kegiatan, yaitu peremajaan data dan pembuatan peta dasar akibat hilangnya sertifikat pada kejadian kebakaran. Poin yang kedua, tantangannya adalah memetakan seluruh distrik secara akurat. Jadi mereka memulai dengan peta dasar menggunakan referensi seperti Google dan Bing. Yang ketiga, mereka menggunakan aplikasi Esplanet untuk diunduh gratis, membagi kabupaten menjadi 9 kecamatan agar prosesnya dapat dikelola. Yang keempat, pembicara menyebutkan tantangan yang dihadapi selama proses tersebut seperti internet yang lambat dan perlunya koordinasi serta menekankan penerapan praktis dari pengetahuan yang diperoleh dalam situasi kehidupan nyata. Yang kelima, peremajaan data. Pembicara membahas dua kegiatan, salah satunya berfokus pada peremajaan data secara detail, termasuk pembuatan peta. Sudah? Oke, isu apa yang mau diangkat? Yang mau diangkat ada 5 isu itu ya. Apa isunya? Poin berapa? Ada 5 poin, poin berapa yang mau diangkat? Lama sekali. Pertama, Pak, pembicara membahas kegiatan dua kegiatan, yaitu peremajaan data dan pembuatan peta dasar akibat hilangnya sertifikat pada kejadian kebakaran. Kalau dibuat dalam satu kalimat singkat apa? Itu kan panjang. Kalau disingkat apa? Isunya apa? Isunya pembuatan akibat hilangnya sertifikat pada pembuatan akibat. Diulang kalimatnya. Hati-hati berbahasa ya, jangan pembuatan akibat. Akibat hilangnya sertifikat pada kejadian kebakaran. Isunya apa? Saya ulang kali. Isunya apa? Kalau isunya akibat, itu bukan isu. Itu susah dipahami. Di poin 1 kamu bicara apa? Poin 1 membahas dua kegiatan, yaitu peremajaan data. Peremajaan data itu bisa jadi isu ya. Karena nggak bisa isunya akibat, itu nggak bisa. Kalau akibat kemudian dibahas, kita kan nggak tahu penyebabnya. Jadi kalau peremajaan data ya, ya peremajaan data itu apa lagi? Coba dibaca dulu. Peremajaan dan pembuatan peta dasar. Peremajaan data dan pembuatan peta dasar. Kita ambil peremajaan data ya. Nanti bisa peta dan bukan peta gitu ya. Oke, isunya adalah peremajaan data. Kemudian kita akan bedah dengan teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu bicara tentang norma. Siapa di antara Anda yang berkenan membedah peremajaan data dengan menggunakan teori fenomenologi? Teori fenomenologi kekuatannya pada norma. Norma itu beraneka ragam.
ada norma sosial, norma budaya, norma hukum, dan segala macam. Di kelas yang lain saya menyebutnya norma administratif. Misalnya ketika mahasiswa minta izin, itu norma administratif. Ya, bentar, enter sebentar. Ya, audiens, siapa di antara Anda yang berkenan membahas? Isunya adalah peremajaan data. Teori yang akan digunakan adalah teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Norma itu beraneka ragam, ada norma hukum, sosial, dan lain-lain. Siapa di antara Anda yang berkenan membahas? Ada? Kalau nggak ada, di bagian mana sulitnya sampai nggak ada yang bersedia membahas? Kan ditawarkan, kemudian nggak ada yang bersedia, berarti kan sulit toh? Nah kalau sulit, pertanyaan berikutnya adalah di bagian mana sulitnya? Di bagian mana sulitnya membahas isu tentang peremajaan data dengan menggunakan teori fenomenologi? Ada yang tahu sulitnya di mana? Kalau nggak ada yang tahu sulitnya, berarti kan nggak sulit. Kalau nggak sulit, berarti harusnya ada yang bersedia membahas. Baru nanti ketika dibahas, kemudian ada kesalahan, oh itu bagian itu keliru, kemudian kita perbaiki. Ada? Masa mengeningkan cipta semua? Di bagian mana sulitnya? Saya kan agak heran di bagian mana sulitnya. Ya Mas silakan. Di bagian teorinya Pak. Di teori fenomenologi. Teori tersebut Ya. ada hubungan sama yang disampaikan. Ya. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Norma itu banyak, ya. Ada norma sosial dan segala macam. Nah sebelum kita masuk ke isu yang beliau sampaikan, kita ambil contoh yang lain. Kita ambil misalnya PTSL. Contoh kita membedah PTSL dengan menggunakan teori fenomenologi. Maka ketika PTSL itu akan dilaksanakan, perhatikan juga norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, penyuluhan. Ini misalnya, penyuluhan. Anda ingin menyampaikan penyuluhan tentang pentingnya sertifikat atau pentingnya PTSL di suatu komunitas. Kemudian di komunitas tersebut ternyata komunitas tertentu yang religiusitasnya kuat, yang kemudian ditandai oleh misalnya semangat anti riba. Nah ketika dia religiusitasnya kuat, punya semangat anti riba, maka kemudian jangan sampaikan bahwa seolah-olah semata-mata bahwa sertifikat itu nanti bisa diagunkan di bank. Karena begitu Anda menyebut kata bank, mereka yang semangat anti ribanya kuat akan, oh kalau gitu saya nggak ikut. Gitu ya. Maka kemudian alihkan ke pembicaraan yang lain bahwa sertifikat itu berguna untuk menjamin atau menjaga agar jelas bidang tanah. Masukkan ke hal-hal yang teknis yang berkaitan dengan penguasaan pemilikan tanah. Nah, itu dipahami kalau kita berkenan menggunakan teori fenomenologi, yaitu tentang norma. Begitu juga nanti tentang norma-norma yang lain, ada norma hukum, norma budaya, perhatikan apa misalnya unggah-ungguh, tata krama, dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Itu sekedar contoh bagaimana menerapkan teori fenomenologi dalam cerita yang lain. Sedangkan cerita yang beliau maksudkan kan, beliau ingin cerita tentang peremajaan data, peremajaan data ya. Bagaimana membedah peremajaan data itu dengan menggunakan teori fenomenologi. Apanya yang mau diceritakan? Kalau itu jadi skripsi Anda mau cerita mulai dari mana? Dan kemudian berakhir di mana ceritanya? Begitu. Ada? Kalau ingin membedahnya, maka pertama langkahnya adalah isunya itu diperjelas. Isu peremajaan datanya itu diperjelas. Kemudian kalau teori tadi kan sudah kita perjelas ya, teorinya sudah kita perjelas bahwa itu bicara tentang norma.
Isu peremajaan datanya diperjelas. Peremajaan data itu akan dilakukan dalam konteks apa? Ceritanya itu, skrip yang dibuat itu ketika bicara tentang peremajaan data, konteksnya apa? Oh, peremajaan data konteksnya teknis administratif. Berarti bicara tentang dokumentasi, tentang cara kerja di kantor petanahan. Oh, peremajaan data dalam konteks teknis keuangan. Oh, berarti bicara tentang pengambilan datanya di lapangan. Oh, peremajaan data tentang kemanfaatannya. Oh, berarti bicara tentang para pihak. Kantor petanahan, manfaatnya begini, masyarakat manfaatnya begini. Nah, kemudian sesudah itu diperjelas, maka pilih cerita, pilih kisah yang berhubungan dengan teori fenomenologi. Kalau teori fenomenologi bercerita tentang norma, berarti dia bicara tentang masyarakat, maka pilih cerita yang berhubungan dengan masyarakat. Maka bicaralah tentang peremajaan data yang bersentuhan dengan masyarakat. Bukan peremajaan data yang hanya berada di level teknis atau di level administratif, yang masyarakat nggak tahu itu. Kalau peremajaan datanya dalam level teknis, teknis geografis, teknis geodesi, kan masyarakat nggak paham. Kalau peremajaan datanya dalam teknis administrasi juga masyarakat nggak paham. Maka kemudian bikin cerita atau deskripsi tentang peremajaan data yang melibatkan masyarakat, yang bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya tadi bilang manfaatnya peremajaan data adalah begini. Nah, ketika dibilang begini, maka kan kemudian ada ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ruang interaksinya itu kemudian dimanfaatkan dengan cara apa? Oh, dengan penyuluhan. Oh, dengan melakukan tinjauan lapangan, datanya dicek. Oh, misalnya pengecekan batas wilayah, begitu. Batas dusun, batas RT, dan lain sebagainya. Ketika melakukan pengecekan batas wilayah dan lain sebagainya, ketika penyuluhan dan lain sebagainya, itu kan perlu memperhatikan norma. Ketika Anda bikin penyuluhan, atau ketika Anda berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka pengecekan batas, ada norma di situ. Norma sosial. Bagaimana Anda menghormati tata sosial di wilayah itu agar supaya kemudian tidak dianggap melanggar ketentuan di situ. Ada adat yang harus diperhatikan, ada etika yang harus diperhatikan. Itu semua kan norma. Begitu cara membedahnya. Oke ya? Ada yang ingin menambahkan? Jadi isunya diperjelas, lihat teorinya. Kalau teorinya itu membutuhkan interaksi dengan kalau teorinya itu bicara tentang masyarakat, maka isunya ini diperjelas sedemikian rupa sampai kemudian bersentuhan dengan masyarakat, baru masuk bedahnya. Ya, begitu. Ini saya ajarkan, gunanya nanti ketika Anda bikin skripsi begitu caranya. Kan ketika Anda bikin skripsi misalnya Anda hanya terfokus pada teknis, geodesi atau geografi. Padahal ada rumusan masalahnya yang bicara tentang masyarakat. Nah, itu harus disentuhkan ke masyarakat, baru kemudian dibedah dengan teori yang berkaitan dengan masyarakat. Teorinya bisa teori yang tadi saya bilang ada 7 itu. Begitu. Sampai di sini, bagian mana yang sulit dipahami? Nggak ada tuh? Ya, silakan Mas. Yang Video yang nomor 2 itu tidak disebutkan norma yang berlaku di kabupaten wilayah tersebut, Pak. Iya, di video itu tidak disebutkan norma, karena norma itu saya gunakan sebagai alat bedah. Teori fenomenologi itu saya gunakan sebagai alat bedah, bukan bagian dari isi video itu. Jadi ketika saya membedah, ayo hari ini kita bedah dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Teorinya aksi, fenomenologi, dan interaksi sendiri. Itu nggak ada di video. Tapi itu pisau yang kita bawa. Ibaratnya kita dokter bedah, itu pisau bedah kita. Video itu yang akan kita bedah. Video 1 kita bedah dengan teori aksi, video 2 kita bedah dengan fenomenologi, nanti video 3 kita bedah dengan interaksi simbolik. Jadi jangan berharap pisaunya ada di dalam cerita video itu, nggak akan ada. Jadi yang 7 teori itu nggak ada di dalam video itu. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi teori itu untuk membedah ya, untuk supaya bisa tahu ceritanya. Itu untuk menentukan keluasan cara pandang. Sehingga kemudian itu gunanya nanti ketika Anda bikin skripsi, dosen penguji nggak bisa bilang gini, jangan nulis PTSL, sudah banyak yang nulis PTSL.
Anda bisa bilang, Pak, yang lain nulis PTSL tentang ini, yang satu tulis tentang ini, kan berbeda ini dengan ini. Meskipun isunya sama PTSL. Yang satu ngomong sinergi, satu ngomong konflik, satu ngomong reward and punishment. Beda kan, ada tunjuk. Dan itu baru teori besar, general teori. Nanti ada lagi middle teori, ada lagi technical teori. Tapi saya belum masuk ke situ. Saya ingin fokus di 7 teori karena pengalaman saya 20 tahun mengajar itu, mahasiswa menerima yang 7 teori itu aja masih berat. Jadi kalau nanti untuk masuk yang ke teori middle dan technical, itu nanti ketika bikin skripsi. Jadi ketika kuliah ini 7 teori dulu, nanti ketika bikin skripsi ketemu dengan dosen pembimbing baru diperkenalkan ini teori middle, ini teori teknis. Gitu. Oke ya. Gitu. Ada lagi yang ingin komentar apa kesulitannya di mana begitu? Nggak ada? Kalau nggak ada kita persilakan narasumber untuk review ya. Silakan Mas. Apa yang Mas berhasil tangkap dari diskusi kita barusan? Kalau hasil kesimpulan permajaan data berfokus pada teori di mana seseorang harus terlebih memahami teori-teori tersebut untuk membahas atau membedah dalam suatu isu atau konflik. Sudah? Oke, saya luruskan ya, karena saya pikir agak keliru ya. Saya luruskan bahwa ketika kita membedah isu peremajaan data dan kita akan membedahnya dengan menggunakan teori fenomenologi, maka langkah yang diperlukan pertama adalah memahami teorinya dulu. Sesudah teorinya kita pahami bahwa itu adalah teori yang bicara tentang norma, dan norma itu ada sekian banyak norma dan itu berhubungan dengan masyarakat, maka isunya itu harus kita perjelas, bahkan kemudian kita kembangkan, kita perluas agar bisa menyentuh masyarakat. Kalau dia tidak menyentuh masyarakat, misalnya peremajaan datanya hanya bicara tentang aspek teknis, geografi, geodesi, dan administrasi, maka ini nggak tersentuh, nggak akan bisa digunakan. Tetapi supaya ini bisa digunakan, maka kemudian isunya diperluas sampai menyentuh masyarakat. Apa itu? Bicara tentang manfaat peremajaan data. Begitu dia bicara tentang manfaat peremajaan data, maka bicara tentang interaksi ke lapangan, interaksi pengecekan batas, interaksi sosialisasi tentang manfaat. Nah, ketika berinteraksi baru kemudian main itu teori fenomenologinya, baru kemudian bicara tentang norma. Itu cara menyiasati agar teori yang Anda pilih berguna untuk membedah isu tertentu. Nanti kalau deskripsi begitu, Anda pilih isunya, skripsi Anda isunya tentang apa, kemudian Anda pilih teorinya, kemudian lihat kalau untuk menggunakan teori ini, apa yang harus bisa dibahas. Oh, ini kemudian diperluas sampai kemudian bersentuhan dengan teorinya. Begitu ya, kalau belum paham nggak apa-apa, disimpan dulu, mudah-mudahan nanti Tuhan berkenan memahamkan ya, karena kan Tuhan juga itu yang punya kewenangan memahamkan. Oke, saya pikir begitu ya. Aplaus buat narasumber dua, terima kasih. Terakhir, Lili Putriani. Mana orangnya? Silakan Mbak. Yang video 3 ya, bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Video 3 mulai kerja nyata pertanahan di Kabupaten Bekasi. 1. Ada 3 kegiatan yang dilakukan Kabupaten Bekasi, diantaranya untuk kantor, pembuatan peta potensi lahan sengketa untuk mitigasi permasalahan di kantor, membuat banner pengadaan tanah, membuat alur proses mengenai tanah timbul di pinggir laut. 2. Mitigasi melalui pemetaan tanah merupakan program pelayanan masyarakat dalam pembuatan peta area tanah yang disengketa untuk membantu kantor pertanahan. 3. Tantangan yang dihadapi berupa kurangnya strategi mitigasi untuk berbagai wilayah dan kesulitan dalam menangani dokumen bermasalah yang masuk. 4. Pembuatan banner untuk pembebasan tanah. Dalam pembuatan banner melibatkan pembicaraan pada rekan-rekan yang terkait dengan pembebasan tanah yang tidak memanfaatkan dengan tujuan
mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. 5. Membuat banner alur proses pengadaan tanah agar masyarakat mengetahui alur proses pengadaan tanah dan peran lembaga dalam proses tersebut agar masyarakat mengerti tidak hanya BPN yang berperan dalam proses pengadaan tanah. Oke, isu yang mau diangkat apa Mbak? Nanti kita gunakan teori aksi ya, teori interaksi simbolik. Isunya apa? Dari 5 poin yang Mbak buat itu poin berapa? Membuat banner ya. Oke. Isunya adalah pembuatan banner pengadaan tanah. Saya ulang isunya. Isunya adalah pembuatan banner pengadaan tanah. Teori yang akan digunakan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu kekuatannya pada makna, memaknai sesuatu. Bagaimana masyarakat memaknai sesuatu, bagaimana para pihak memaknai sesuatu. Sampai di situ bahan bakunya itu siapa di antara Anda yang berkenan berkomentar, membahas? Ada? Kalau ada yang mengalami kesulitan, di bagian mananya yang sulit? Biar saya bantu. Isunya adalah pembuatan banner pengadaan tanah. Berarti nanti juga termasuk pemasangan dan lain sebagainya. Kemudian teorinya adalah interaksi simbolik, kekuatannya pada makna. Siapa di antara Anda yang berkenan menyampaikan sharing ya, berbagi pemikiran. Kalau ada, silakan angkat tangan, kemudian kita diskusi. Kalau mengalami kesulitan, angkat tangan juga, katakan di bagian mana sulitnya, kemudian kita diskusi juga. Jadi saya sedang berusaha untuk mentransfer pengetahuan saya tentang teori yang 3 itu ya, aksi, fenomenologi, dan interaksi simbolik. Supaya kemudian itu masuk di kepala Anda, dan itu menjadi cara Anda untuk melihat sesuatu. Mbak, berdua, kalau ingin keluar. Berdua. Kalau saya sedang bicara, perhatikan. Saya nggak yakin kalian berdua pintar. Ya? Ayo, siapa di antara Anda selain beliau berdua yang berkenan bicara? Bicara, angkat tangan, kemudian sampaikan pendapatnya. Jadi jangan meremehkan mata kuliah ya, karena saya nggak yakin yang meremehkan itu pintar. Kalau pintar, seperti yang saya bilang di Harvard itu, dosennya ngomong, dia ngomong, dosennya sampaikan literatur A, dia gunakan literatur B, kemudian bandingkan antar literatur, kemudian nanti muaranya janjian ketemu di perpustakaan, atau janjian ketemu di mana, kemudian bahas isunya. Itu kalau pintar. Kalau bodoh, banyak ngomong, sebelum waktu diberi kesempatan ngomong, sudah ngomong. Jadi isunya adalah pembuatan banner pengadaan tanah. Teorinya adalah teori interaksi simbolik. Yang mohon Mbak narasumber perhatikan. Saya akan jelaskan nanti Mbak yang review ya. Karena nampaknya suasananya lagi nggak nyaman. Isunya adalah pembuatan banner pengadaan tanah. Bannernya itu adalah alat. Pengadaan tanah itu adalah substansi yang ada di dalam banner. Kemudian kita akan bedah dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu kekuatannya pada makna. Ketika bicara tentang makna, makna itu bisa ada pada semua pihak. Pada pihak yang membuat banner dan pada pihak yang akan menikmati banner. Pada pihak membuat banner yaitu mahasiswa. Bagi mahasiswa STPN, membuat banner itu dimaknai sebagai sebuah solusi. Saya ulang kalimatnya, bagi mahasiswa STPN, membuat banner, dalam hal ini banner pengadaan tanah, dimaknai sebagai sebuah solusi untuk mengatasi suatu permasalahan. Apa permasalahannya? Permasalahannya tentang pemahaman masyarakat tentang pengadaan tanah. Oke, bagi mahasiswa itu solusi. Maka kemudian itu dibuat. Ketika dibuat dan dipasang di tempat tertentu, misalnya di kantor pertanahan atau di desa, maka kemudian itu kan akan dimaknai oleh masyarakat. Nah, makna ketika masyarakat memaknai banner pengadaan tanah itu, maknanya bisa beraneka ragam. Ada masyarakat yang memaknai banner dalam artian
alat bahwa, kita bicara banner sebagai alat dulu ya, bahwa pemasangan banner itu merusak keindahan, bisa juga begitu. Jadi banner itu dipandang sebagai instrumen merusak keindahan ruangan, karena mungkin mengganggu atau nggak pas cara pasangnya. Atau sebaliknya, ada yang bilang, oh banner itu memperindah ruangan. Karena bannernya bagus, diletakkan di tempat yang tepat, maka kemudian banner itu memperindah ruangan. Itu makna ketika melihat bannernya sebagai instrumen, sebagai alat. Sekarang masuk ke substansinya, substansi pengadaan tanah. Ketika masuk ke substansi pengadaan tanah, lain lagi maknanya. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa substansi pengadaan tanah yang dimuat di dalam banner itu adalah informasi yang nanti bisa mencerahkan mereka. Ada juga masyarakat yang menganggap itu sesuatu yang rumit, karena terlalu detail jadi rumit. Itulah variasi makna. Nah itu, kalau Anda bikin skripsi, itu bisa dijadikan alat untuk mendeteksi, membuat kuesioner yang itu kemudian dilacak di lapangan, dan itu kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan penelitian. Dan itu menarik untuk dibahas di sebuah skripsi. Nanti ditambah dengan teori yang semakin memperkaya, begitu. Ya, jadi itu cara bedahnya begitu. Jadi masyarakat memaknai banner dan mahasiswa memaknai banner, dan maknanya bisa berbeda dan itu sah. Secara keilmuan itu sah. Kenapa secara keilmuan sah? Karena memang ilmu sosial itu kan mengakui bahwa tiap orang itu punya jalan pikiran masing-masing dan bisa saja dia memaknai sesuatu secara berbeda. Bagi mahasiswa itu solusi, bagi masyarakat mungkin itu bukan solusi, malah tadi merusak keindahan, tadi malah bikin rumit, ya. Itu yang bukan solusi. Tapi bagi masyarakat yang menganggap itu solusi, oh ya itu bagus, dipasang di ruangan bagus, kemudian penjelasannya cukup mudah dipahami, gitu ya. Oke, sekarang penutup, silakan Mbak review. Sudah itu saya akan presentasi yang materi kuliah hari ini ya. Jadi pembuatan banner untuk pembebasan tanah dan pembuatannya menjadi banner yang terkait dengan pembebasan tanah yang diperlukan dalam tujuan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ya, saya pikir udah cukup ya. Oke, aplaus buat narasumber 3. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Saya belum kita lihat yang kelas lain dulu. Anda sudah dapat bahan pertemuan 3 belum? Ini sosiologi kelas E, kelas C ini ya. Itu barusan saya kirim pertemuan 3 sosiologi agraria, filosofi dan paradigma. Silakan dibuka di WA grup kelas C. Sekarang sudah jam 12.06. Kalau lihat jadwal jam 12.20 kita harus sudah selesai. Ya. Saya akan sampaikan beberapa hal penting. Di PowerPoint itu saya diberi judul Sosiologi Agraria Memahami Filosofi dan Paradigma. Ya. Memahami filosofi dan paradigma. Kalau Anda mendengar kata filosofi, bayangkan filsafat. Maka nanti kita akan bahas sedikit tentang filsafat. Tidak detail, tetapi itu berguna untuk membantu kita memahami sesuatu. Ya. Lihat di slide kedua. Di slide kedua itu ada gambar
segi 4, kemudian ada lingkaran merah, ada 4 itu ya. Anda lihat yang lingkaran di tengah yang seperti bendera Jepang itu ada tulisan mindset fundamental. L-nya jatuh, tapi sebetulnya mindset fundamental itu ya. L-nya jatuh karena salah ketik. Mindset fundamental. Mindset fundamental itu artinya pola pikir mendasar. Pola pikir mendasar buat siapa? Pola pikir mendasar buat ilmuwan. Kalau nanti Anda menjadi sarjana, minimal Anda paham ini. Ya? Minimal Anda paham tentang mindset fundamental. Pola pikir mendasar dari seorang ilmuwan. Pertama, lihat yang di bagian bawah, penciptaan alam semesta dan penciptaan makhluk hidup. Sebagai sarjana, Anda harus paham tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan makhluk hidup. Kalau Anda belum paham, Anda bisa googling. Ya, di Google itu nanti ada ada namanya intelligent design, perancangan cerdas. Ada juga namanya teori perancangan cerdas, intelligent design theory. Anda klik di Google Scholar intelligent design theory, nanti di sana dibahas tentang penciptaan alam semesta versi ilmuwan dan penciptaan makhluk hidup versi ilmuwan. Nanti bandingkan dengan yang versi teologi. Versi teologi itu versi agama. Ya. Nah, kemudian Anda pilih yang paling sesuai menurut Anda, gitu ya. Oke, itu yang lapisan bawah. Itu nggak akan kita bahas karena itu saya pikir bisa dibahas dengan cara googling. Yang ingin saya bahas yang lapisan atas, yang bagian atas. Cara memperoleh pengetahuan dan jenis fakta atau realitas. Cara memperoleh pengetahuan dan jenis fakta atau realitas. Yang sebelah kiri itu cara memperoleh pengetahuan. Sebagai ilmuwan, Anda harus tahu bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan berbagai cara. Cara pertama dengan pengalaman, cara kedua dengan pengamatan. Bikin skripsi itu bagian dari memperoleh pengetahuan, pengamatan, penelitian, dan cara yang ketiga dengan pemaknaan. Itu judul besarnya dulu, nanti dibahasnya di slide yang di bawahnya. Ya. Sementara itu, kalau bicara tentang realitas, bicara tentang fakta, itu ada 3 fakta itu, atau realitas itu. Ada yang suprarasional, ada yang rasional, ada yang irasional. Itu judulnya dulu. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita masuk di slide ketiga. Di slide ketiga itu cara memperoleh pengetahuan. Ada 3 caranya. Yang pertama, lihat dari sebelah kiri itu pengalaman atau disebut a posteriori. A posteriori itu istilah filsafat ya. Anda memperoleh pengetahuan lewat pengalaman, a posteriori. Yang kedua, Anda memperoleh pengetahuan lewat bukti atau a fortiori. Lewat bukti berarti Anda meneliti gitu. Dan yang ketiga, lewat pemaknaan atau a priori. Nah, sekarang kita jelaskan yang bagaimana caranya. Lewat pengalaman. Misalnya Anda mendapatkan pengetahuan tentang begal motor. Anda mendapat pengetahuan tentang begal motor. Anda mendapat pengetahuannya bukan di kelas. Bukan ada dosen yang menerangkan tentang begal motor. Tapi Anda mengalami langsung di lapangan. Anda pulang kuliah kemalaman, kemudian di tengah jalan Anda dibegal. Ketika Anda dibegal, Anda kan tahu itu. Yang membegal siapa, ciri-ciri begalnya seperti apa, bagaimana suasana ketika dibegal, dan seterusnya. Anda paham betul itu, karena Anda mengalami langsung. Nah, itu berarti Anda mendapatkan pengetahuan lewat pengalaman. Dan itu sangat berkesan ya, pengetahuan itu. Nah, ketika Anda mendapat pengetahuan lewat pengalaman, secara metodologi, itu disebut Anda melakukan observasi insidental. Observasi itu pengamatan, insidental itu seperti kebetulan begitu. Tidak direncanakan. Kan Anda dibegal kan tidak direncanakan. Ya? Jadi itu, maka kemudian itu pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman melalui observasi insidental. Pengalaman dibegal, itu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya lewat pembuktian. Itu yang kemudian tadi saya bilang skripsi. Anda ingin meneliti tentang kegagalan atau keberhasilan PTSL misalnya. Anda ke lapangan, Anda wawancarai banyak orang, kemudian Anda buat kesimpulan, Anda pelajari teorinya, Anda buat kesimpulan, maka itu berarti Anda memperoleh pengetahuan lewat pembuktian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda memperoleh pengetahuan lewat pemaknaan. Bagaimana ceritanya Pak Aris?
Kalau lewat pemaknaan itu misalnya Anda punya masalah, boleh jadi bukan masalah Anda tapi masalah orang lain. Orang lain mengeluh kepada Anda misalnya begini, Mas atau Mbak, saya putus asa ini. Terus dia cerita niatnya untuk bunuh diri misalnya begitu. Kemudian Anda bilang, tunggu sebentar Mas, coba saya renungkan. Anda minta waktu 10 atau 15 menit, kemudian Anda berpikir bagaimana caranya agar orang ini mengurungkan niatnya bunuh diri. Maka Anda kemudian merenung, berpikir. Nah, ketika Anda berpikir, tiba-tiba di pikiran Anda muncul, oh, kalau orang bunuh diri itu kan karena dia putus harapan. Orang putus harapan itu harus diobati dengan memberi harapan. Maka Anda kemudian memberi harapan. Anda bikin sebuah kalimat atau pernyataan, masih di dalam benak, belum disampaikan, kalimatnya seperti ini, bla 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 begitu, kemudian Anda sampaikan. Anda jelaskan bahwa sebetulnya yang dia bilang dia putus harapan itu keliru, karena sebetulnya itu masih punya harapan. Kemudian Anda jelaskan harapan-harapannya, Anda jelaskan tentang hal-hal yang bisa dia capai kalau dia mengurungkan niatnya bunuh diri. Nah, ketika itu berhasil, itulah pengetahuan. Artinya Anda memperoleh pengetahuan lewat pemaknaan, lewat perenungan, lewat pemikiran. Ya, itu. Maka kemudian dari sini Anda paham bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan 3 cara. Ada yang lewat pengalaman, seringkali insidental, tidak disengaja. Ada yang lewat pembuktian, Anda melakukan penelitian. Ada yang lewat pemaknaan atau perenungan. Itu 3 cara berbeda. Nah, di kampus, di sekolah, sebetulnya 3 cara itu diramu jadi satu. Di kampus, Anda diajak kuliah begitu, Anda disampaikan hasil-hasil penelitian, orang lain yang meneliti, ada pembuktiannya, berarti Anda lewat jalur satu, jalur pembuktian, dan ketika itu disampaikan kepada Anda, dan kemudian mungkin ada tugas dan lain sebagainya, itu bagian dari pengalaman, Anda mengalami, dan kemudian Anda diminta berpikir, itu perenungan, sehingga ketika Anda kuliah di kampus, sebetulnya Anda mendapat pengetahuan dengan 3 cara. Ketika Anda kuliah, ada pengalamannya di situ, ada pembuktian ilmiahnya di situ, ada perenungannya di situ, atau ada pemaknaannya di situ. Sehingga kemudian jadi satu paket ya. Itu cara memperoleh pengetahuan. Yang berikutnya tentang realitas atau tentang fakta. Realitas atau fakta itu ada 3 ya. Tadi saya sudah bilang ada irasional, rasional, dan suprarasional. Sekarang kita bahas yang irasional dan rasional. Irasional itu artinya ditolak oleh akal. Kalau Anda punya akal, Anda bilang, oh ini nggak benar, ini salah, itu irasional. Atau Anda bilang, oh ini benar, itu rasional. Nah, irasional dan rasional itu bisa diterima atau ditolak oleh akal Anda, karena dia berada di wilayah indera akal Anda. Jadi kemudian, secara filsafat, secara filosofi, irasional dan rasional itu berada dalam jangkauan indera manusia. Realitas yang irasional dan realitas yang rasional itu berada di dalam jangkauan indera Anda. Indera itu artinya pemikiran, penglihatan, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Anda lihat ada realitas yang lain, yang disebut sebagai realitas yang suprarasional. Yaitu realitas yang tidak terjangkau oleh indera Anda. Ketika orang menyebut surga neraka, itu kan realitas yang tidak terjangkau oleh Anda. Nah, itu wilayah sahabat-sahabat kita yang bergerak di teologi, ilmu-ilmu keagamaan. Nah, itu ilmu-ilmu keagamaan itu nanti bisa masuk ke wilayah rasional atas jasa, tentu awalnya para nabi, para tokoh-tokoh suci, tapi kemudian ketika para nabi dan para tokoh suci itu sudah tidak ada, kan ada penerusnya. Para ulama, para tokoh agama, pendeta, pastor, dan lain sebagainya, itu kemudian menjelaskan, begini loh ceritanya. Nah, ketika dijelaskan begini loh ceritanya, kemudian itu bisa diterima oleh akal, berarti ada upaya memasukkan pemahaman dari wilayah yang suprarasional ke wilayah rasional. Sehingga kemudian nanti dipahami dan kemudian diterima sebagai sesuatu yang rasional. Nah, itu realitas yang 3 tadi itu. Bagaimana realitas yang 3 itu bisa masuk ke dalam diri Anda. Nah, sekarang kita bicara yang lebih filosofi lagi. Bahwa di alam semesta itu, realitas itu ada 2. Pertama, ada yang disebut dengan noumena. Realitas itu noumena. Kemudian di dalam noumena itu ada fenomena. Fenomena itu adalah realitas yang mampu ditangkap indera. Realitas yang mampu ditangkap indera itu disebut fenomena. Padahal di alam semesta ini ada realitas yang
mampu ditangkap indera dan ada realitas yang tidak mampu ditangkap oleh indera. Nah, yang tidak mampu dan mampu ditangkap indera itu disebut sebagai noumena. Jadi kalau dibuat lingkaran, lingkaran besarnya itu noumena, di dalam noumena ada fenomena. Pemahaman ini penting buat kita semua, kenapa? Agar kemudian kita tidak besar kepala. Kita tidak merasa sebagai ilmuwan bahwa kita sudah tahu semua, padahal kita belum tahu semua. Karena fenomena itu hanyalah sebagian kecil dari noumena. Padahal fenomena yang sebagian kecil itu, nanti ketika dibagi-bagi ke para ilmuwan, ilmuwan hanya lebih kecil lagi dari itu. Ya, jadi filsafat fenomena dan noumena itu diperlukan agar sang ilmuwan atau para ilmuwan di kemudian hari itu tidak menjadi besar kepala, menjadi sombong, seolah-olah dia menjadikan dirinya melampaui Tuhan. Nah itu penting. Jadi itu bedanya. Kan kita sudah belajar tentang bahwa ilmu itu harus bernilai. Itulah cara agar kita punya kemampuan membangun ilmu yang bernilai. Oke ya, sekarang kita masuk ke Komkes. Kalau sudah lewat tolong kasih tahu ya, karena ini nggak ada jamnya. Kalau sudah masuk ke slide, jamnya nggak kelihatan. Kalau sudah jam 12.20 atau kurang sedikit, tolong kasih tahu. Sekarang kita masuk ke ilmu dan nilai. Kalau bicara paradigma, Anda kan sudah belajar paradigma sosiologi itu ada 3 ya. Anda juga sudah belajar tentang paradigma konstruk, ya, paradigma yang empirical. Nah, sekarang ada lagi paradigma dalam konteks nilai. Paradigma dalam konteks nilai. Yang pertama, paradigmanya mengatakan bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Paradigmanya disebut paradigma positivistik. Ilmu itu harus bebas nilai. Bebas nilai itu artinya apapun pengetahuannya, kita nggak usah perhatikan value, kita nggak usah perhatikan nilai, mau baik, mau benar, mau indah, nggak peduli. Yang penting begitu ilmunya. Contoh, kalau itu latosol, itu grumusol, itu fosfolit merah, ya itu tetap latosol, fosfolit merah, grumusol. Nggak peduli konteksnya, apakah latosol itu kemudian di atasnya didirikan bangunan, dan bangunannya itu digunakan untuk hal yang baik atau yang buruk, yang indah atau tidak indah, nggak peduli. Itu ilmu dalam paradigma positivistik. Kenapa begitu? Karena ilmu itu dalam konteks paradigma positivistik, ilmu itu digunakan untuk membahas hal-hal yang bersifat fisikal, alamiah, ya? Fakta-fakta alamiah. Nah, tetapi kemudian ada juga paradigma yang sebaliknya yang mengatakan ilmu itu harus bernilai. Itu paradigmanya disebut paradigma ideologis. Paradigma ideologis mengatakan bahwa ilmu itu harus bernilai, ilmu itu harus punya manfaat dalam hal kebenaran, punya manfaat dalam hal keindahan, punya manfaat dalam hal kebaikan. Itu kan 2 hal yang berbeda. Yang satu bilang bebas nilai, yang satu bilang harus bernilai. Di dunia memang begitu ya, selalu ada hal yang berbeda. Nah kemudian di tengahnya ada yang namanya paradigma antara, atau kemudian disebut paradigma relasional. Di antara 2 ini, jadi ada 2 kutub besar, ada 2 kutub. Satu bilang ilmu itu harus bebas nilai, nggak peduli value-nya, itu disebut paradigma positivistik, dan ilmu itu harus bernilai. Maka ini 2 kutub yang berbeda, paradigma ini paradigma ideologis. Nah di tengahnya itu paradigma relasional. Dia lebih moderat bahasanya. Dia bilang ilmu itu harus punya relasi dengan nilai. Punya relasi, jadi minimal harus memperhatikan. Kemudian kita masuk ke slide berikut. Ini menjadi slide terakhir ya dalam bahasan kita, karena ini menjadi penting ketika nanti Anda bikin skripsi. Anda lihat di slide ke-11. Di slide ke-11 itu ada segitiga merah tua itu. Di atasnya ontologi, kemudian di bawah kiri epistemologi, di kanannya aksiologi. Ontologi, epistemologi, aksiologi. 3 unsur ini bagian dari filsafat. 3 unsur ini harus ada ketika Anda membuat skripsi. Jadi ketika Anda bikin skripsi harus ada ontologinya, harus ada epistemologinya, harus ada aksiologinya. Kemudian pertanyaannya, Pak Aris itu kan bikin skripsi, kita kan sekarang sedang belajar sosiologi agraria, apa hubungannya dengan kita? Sosiologi agraria itu bagian dari itu. Ya? Sosiologi agraria itu bagian dari filsafat yang bicara tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Misalnya kalau Anda bicara tentang agraria, kita ambil salah satu unsur dari agraria lah, misalnya land reform. Agraria kan banyak, kita ambil satu aja, land reform. Maka kalau Anda bicara tentang land reform,
Anda harus bicara land reform dalam konteks ontologi, Anda harus bicara tentang land reform dalam konteks epistemologi, Anda harus bicara tentang land reform dalam konteks aksiologi. Dalam konteks ontologi itu bicara tentang hakikat, maka Anda bicara tentang definisi land reform itu apa sih? Apa definisi land reform? Bagaimana manfaatnya land reform dan lain sebagainya. Segala macam ketentuan tentang land reform ada di ontologi. Kemudian kalau Anda kemudian ingin meneliti di lapangan, apakah land reform itu berhasil atau tidak berhasil, untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan 3 cara tadi itu, maka kemudian gunakan epistemologi. Epistemologi itu ilmu tentang ilmu. Maka nanti Anda berusaha mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan land reform, baik bicara tentang kegunaannya, baik bicara tentang kemanfaatannya, bicara keberhasilan, faktor pendorong, faktor penghambat, dan mungkin kalau ada faktor penghambat, apa solusinya atau alternatif solusinya. Begitu, ya. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi itu manfaat. Jadi kalau Anda bicara tentang land reform, harus juga jelas manfaatnya buat masyarakat. Apa manfaatnya? Orang sering bilang dampaknya. Apa dampak ekonomi? Apa dampak sosialnya, apa dampak psikologisnya, apa dampak budayanya, dan lain sebagainya. Ya? Jadi itu yang dimaksud dengan segitiga yang ada di slide ke-11. Nanti yang terakhir itu Anda baca sendiri saja. Itu ada sekian banyak paradigma. Jadi yang lingkaran-lingkaran itu, misalnya di slide ke-17 itu ada lingkaran, itu tentang siklus paradigma. Jadi paradigma itu mengalami perubahan, mengalami siklus. Misalnya di slide 17. Awalnya kan paradigma fakta sosial, ya. Kemudian dia mengalami tahapan, normal science, anomali, krisis, revolusi, itu namanya tahapan. Ketika bicara tentang fakta sosial, normal science-nya adalah semua orang memuji-muji fakta sosial. Oh, dia bagus menjelaskan tentang struktur sosial dan konflik misalnya. Tetapi kemudian muncul anomali, ternyata konflik dan sinergi itu tidak mampu menjelaskan apa penyebabnya. Ternyata kan kemudian dipahami ketika bicara krisis, di tahapan krisis, dipahami bahwa penyebab konflik dan sinergi adalah perilaku. Maka kemudian muncul revolusi, revolusinya revolusi pengetahuan ya, bukan revolusi fisik. Maka kemudian muncul kalau begitu fakta sosial harus dilengkapi dengan perilaku sosial supaya tahu perilakunya. Maka kemudian muncul paradigma perilaku sosial. Begitu juga nanti ketika muncul paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial, dianggap kurang paham tentang makna, maka kemudian muncul paradigma definisi sosial yang bicara tentang makna. Jadi itu tentang siklus paradigma. Itu paradigma pengetahuan, paradigma sosiologi. Dalam paradigma konstruk yang bicara tentang hal-hal yang empiris, dalam paradigma agraria juga begitu. Misalnya saya kasih contoh di slide ke-19. Di slide ke-19 itu ada perubahan paradigma dari paradigma land reform menjadi paradigma reforma agraria. Paradigma land reform itu tahun 1960, paradigma reforma agraria itu tahun 2004. Awalnya paradigma land reform dianggap hebat, tetapi kemudian dipahami bahwa tidak cukup hanya dengan membagikan tanah kalau ternyata kemudian tidak ada pemberdayaannya. Maka kemudian tahun 2004 digagas paradigma reforma agraria bahwa sesudah diberikan asetnya, diberikan juga pemberdayaannya. Selain disertifikasi, juga dikasih bantuan modal dan lain sebagainya. Itu paradigma land reform. Yang lebih seru lagi pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu ada paradigma pendaftaran tanah tahun 1961, ya, bahwa bidang-bidang tanah itu harus dipetakan desa demi desa. Tetapi kemudian itu dianggap tidak cukup, maka kemudian muncul paradigma baru tahun 1997. Paradigma pendaftaran tanah tahun 1961 itu basisnya adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961. Itu dianggap belum cukup karena sifatnya kan menunggu, tidak jemput bola. Nah, kemudian paradigma 1997 muncul PP 24 1997, itu mulai muncul ide untuk menjemput bola. Maka muncul gagasan adjudikasi dan lain sebagainya. Ya, kemudian ternyata paradigma pendaftaran tanah 1997 juga dianggap lambat. Maka kemudian tahun 2016 muncul PTSL, lebih cepat dari yang PP 2497, ya, lebih cepat dari gaya adjudikasi, maka lebih cepat. Dan kemudian 2023 muncul paradigma baru, paradigma PTSLPM, pendaftaran tanah sistematik lengkap dan pemberdayaan masyarakat. Karena SDM-nya BPN kan terbatas, sementara jumlah bidang tanahnya yang harus didaftarkan banyak, maka kemudian diberdayakanlah itu masyarakat untuk membantu.
Jadi Anda lihat ada perubahan paradigma. Pertama paradigma penetapan tahun 1961, kemudian tahun 97, kemudian tahun 2016, kemudian tahun 2023. Itu namanya siklus paradigma. Saya pikir itu bahan kita hari ini. Nanti selebihnya bisa Anda baca sendiri. Saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.